Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Firdaus Kirana Anissa Nastiti dengan NIM 190311100087 akan membahas mengenai urban farming. Adapun pembahasan kali ini yaitu mengenai yang pertama ada pengertian, lalu yang kedua ada macam-macam urban farming, dan yang terakhir manfaat dan kelemahan dari urban farming. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian. Urban farming menurut FAO 2009 yaitu merupakan sebuah industri yang memproduksi, memproses, dan menjual bahan makanan dalam rangka memenuhi permintaan harian konsumen dalam kota dan pinggiran kota melalui penerapan metode produksi intensif menggunakan sumber daya alam dan limbah perkotaan untuk menghasilkan berbagai macam tanaman dan ternak. Jadi dapat dikatakan bahwa urban farming ini merupakan pertanian perkotaan yang mencakup segala aspek, mulai dari kegiatan produksi hingga pendistribusian kepada masyarakat. Nah, mengapa disebut pertanian perkotaan? Hal ini karena seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa perkotaan identik dengan kepadatan penduduk, sehingga menjadikan kegiatan pertanian tidak mungkin atau memiliki peluang kecil untuk dilaksanakan di perkotaan. Nah, dengan adanya urban farming ini dirancang agar kegiatan pertanian bisa dilakukan di perkotaan, karena pada dasarnya urban farming ini dirancang untuk tidak dilakukan di lahan yang terlalu luas seperti halnya pertanian konvensional. Selanjutnya ada macam-macam bentuk dari urban farming. Yang pertama ada hidroponik, lalu yang kedua ada vertical farming atau wall garden, dan yang ketiga adalah urban farming semi terpadu yang terdiri dari Budikdamber, Minapadi, dan hidroganik minimaksi. Hidroponik merupakan kegiatan budidaya tanaman yang memanfaatkan media berupa air dan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi tanaman, sehingga dalam pelaksanaannya tidak memerlukan lahan yang terlalu luas. Yang selanjutnya ada vertical farming atau wall garden, yaitu metode bercocok tanam dengan memanfaatkan dinding atau ruang secara vertikal, sehingga kegiatan ini juga tidak memerlukan lahan yang terlalu luas, hanya memerlukan dinding sebagai tempat untuk bercocok tanam. Lalu yang ketiga adalah urban farming semi terpadu, yang mana sistem ini memadukan antara kegiatan perkebunan, perikanan, dan peternakan maupun ilmu lainnya dengan tujuan memaksimalkan potensi lahan yang ada serta mengurangi limbah dari kegiatan pertanian. Kegiatan urban farming semi terpadu ini terdiri dari Budikdamber. Budikdamber ini yaitu kegiatan budidaya ikan dalam ember yang kemudian di atasnya dapat dilakukan budidaya tanaman seperti kangkung ataupun yang lain sebagainya. Nah, sehingga Budikdamber ini tidak memerlukan banyak lahan, hanya memerlukan ember sebagai media budidaya. Lalu yang selanjutnya ada Minapadi. Pada dasarnya prinsip Minapadi dengan Budikdamber ini sama, yaitu sama-sama membudidayakan dua komoditi yang berbeda. Namun perbedaannya terletak pada tempat pelaksanaannya. Jika Budikdamber dilakukan di ember, Minapadi dilakukan di sawah. Jadi di sawah akan ditanami padi dan berbagai ikan, dan dibudidayakan berbagai ikan seperti ikan nila, ikan lele, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada hidroganik minimaksi. Nah, hidroganik minimaksi ini merupakan suatu usaha padi organik yang memadukan antara dua hal, yakni air dan padatan. Nah, padatan yang dimaksud di sini merupakan media untuk bertanam atau bercocok tanam. Untuk kegiatan hidroganik minimaksi ini sendiri tidak memerlukan banyak air serta lahan, sehingga jika dibandingkan dengan kegiatan konvensional, maka hidroganik minimaksi ini
akan lebih efisien dan lebih hemat. Selanjutnya ada manfaat dari kegiatan urban farming. Yang pertama ada dapat menghasilkan produk pertanian pada lahan sempit. Nah, seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa urban farming memang dirancang untuk kegiatan pertanian di perkotaan, yang mana lahan di perkotaan ini sangat sempit, sehingga urban farming ini sangat cocok untuk kegiatan pertanian di perkotaan. Lalu yang kedua ada produk yang dihasilkan berjumlah besar. Hal ini karena kegiatan urban farming ini tidak terpengaruh oleh kondisi iklim maupun cuaca, sehingga kegiatan pertanian ini dapat terus-menerus dilakukan sehingga menghasilkan produk dalam jumlah yang besar. Lalu yang ketiga ada produk bersifat organik sehingga lebih sehat. Sebagai contohnya adalah hidroponik. Hidroponik merupakan kegiatan bercocok tanam, kegiatan budidaya yang menekankan pada pemenuhan hara nutrisi bagi tanaman, sehingga tidak heran jika produk yang dihasilkan lebih sehat karena pemenuhan hara nutrisinya lebih optimal. Selanjutnya ada kelemahan dari urban farming. Yang pertama, masih banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai urban farming. Lalu yang kedua, kurangnya minat terhadap pertanian. Dan yang ketiga, informasi yang didapat masih relatif kurang mengenai urban farming, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi urban farming agar saat menerapkannya tidak terjadi terlalu banyak kesalahan. Sekian penjelasan saya mengenai urban farming. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.